Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, kelas 6 SDIT Al Hidayah Sunnah yang Ustaz banggakan, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya Ustadz bisa kembali berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan kalian walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Tapi dengan kondisi yang begini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pembelajaran bab kedua yang berjudul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Tapi kali ini Ustadz tidak akan menjelaskan bagaimana atau apa yang akan terjadi jika bumi itu berhenti berputar. Tapi Ustadz akan menjelaskan hal yang lebih besar dari sekedar berhentinya bumi berputar. Apa itu? Ya, hari kiamat atau hari akhir, atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah yaumul qiyamah. Apa itu hari akhir atau apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancur leburnya seluruh alam semesta, termasuk bumi, planet-planet semuanya beserta isinya hancur lebur dan mati. Nah, jadi hari akhir atau hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Hari kiamat atau hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat kecil atau kiamat sughra, dan yang kedua, kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, contoh kiamat kecil atau kiamat sughra adalah bencana alam yang sering kita jumpai sehari-hari. Misalnya seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan bencana-bencana alam lainnya itu termasuk ke dalam kiamat sughra. Juga kematian seseorang, misalnya tetangga kita meninggal, nenek kita meninggal, mohon maaf, atau mungkin siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita meninggal, itu termasuk kiamat, tapi kiamat kecil. Kedua, kiamat besar atau kiamat kubro. Contoh kiamat kubro atau kiamat besar tidak lain adalah peristiwa ketika seluruh alam semesta ini hancur, semua akan saling bertabrakan. Bumi keluar dari orbitnya, bertabrakan dengan planet-planet lain, gunung-gunung meletus tidak karuan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya mati semua. Nah, kiamat besar itulah contohnya. Perbedaan lainnya antara kiamat kecil dan kiamat besar adalah jika kiamat kecil, kiamat sughra, mungkin kita akan saksikan lebih dari sekali dalam hidup kita. Nah, kita akan menyaksikan beberapa kali terjadinya gempa bumi mungkin. Naudzubillah, kita tidak mengharapkan itu terjadi kepada kita. Dan mungkin kita juga bisa menjadi saksi kematian seseorang. Bahkan diri kita sendiri juga akan mengalaminya. Nah, itu perbedaan yang pertama. Sedangkan kiamat besar atau kiamat kubro hanya akan terjadi sekali, tidak akan terjadi berulang kali. Nah, hanya terjadi sekali, dan kita tidak tahu apakah kita akan mengalaminya ataukah kita mengalaminya kiamat besar tersebut. Tapi kita berlindung kepada Allah, semoga kita selamat di hari kiamat itu. Ya, jadi itu perbedaan antara kiamat kecil dan kiamat besar, termasuk contoh-contohnya. Untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya kiamat besar, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Kalian bisa menyimak atau membaca di mushaf kalian masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah.
yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Bagaimana materi kali ini? Apa kalian sudah paham? Kalian sudah mengerti mengenai hari kiamat? Apa saja contoh-contohnya dan macam-macam hari kiamat. Bagi kalian yang belum memahami, kalian bisa mencari sumber-sumber bacaan lain atau kalian bisa menyaksikan kembali tayangan materi ini di YouTube kalian masing-masing. Sekian dari Ustadz, mudah-mudahan ada banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian dapatkan. Mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.